Pagi ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema melihat seperti Tuhan melihat. Seringkali menilai Tuhan dari hal-hal yang kelihatan. Apakah doa saya cepat dijawab? Apakah keadaan langsung berubah? Apakah hasilnya langsung terlihat? Banyak orang kecewa kepada sesama, keadaan, bahkan Tuhan, karena tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Padahal Tuhan bekerja bukan hanya untuk mengubah keadaan, tapi untuk menyembuhkan hati, membentuk iman, menyiapkan masa depan kita. Saya pernah mengalami keluarga yang hampir hancur di tahun 2000 sampai 2004. Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya. Awalnya saya merasa hancur, ingin mati, tapi melalui Roh Kudus yang mengingatkan saya ini, saya mau belajar untuk melihat seperti Tuhan melihat melalui firman Tuhan. Dan saya mau berdamai dengan prosesnya. Masalah tidak lagi menghancurkan saya, justru membawa saya sekeluarga kepada pemulihan dan kehidupan keluarga kami jauh lebih baik daripada sebelumnya. Satu, Tuhan tidak menjawab secepat pengharapan. Mazmur 13 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus. Daud jujur di hadapan Tuhan. Ia tidak pura-pura kuat. Ia bertanya, ia menangis, ia menunggu. Saya juga ingin jawaban saya ini, doanya saya ini dijawab dengan instan. Tapi Tuhan sering bekerja dengan waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Menunggu doa belum dijawab, bukan karena Tuhan diam. Dan Tuhan tidak meninggalkan saya, tetapi di luar dugaan saya, Tuhan memelihara saya dan sekeluarga, mencintai, menjaga, melindungi saya dan sekeluarga. Tuhan sedang menyembuhkan hati, membentuk iman, membangun sesuatu di dalam diri saya. Saya memberikan semangat di dalam diri saya katakan, ayo berdamai dengan Tuhan dan waktunya. Roh Kudus memberi kekuatan kepada saya. Saat saya tetap taat dan percaya, Tuhan sedang menyiapkan waktunya yang terbaik dengan cara Tuhan. Jawaban doa akan datang tepat pada waktunya. Seringkali penantian itu terasa berat. Saya tetap lakukan yang benar, tetap berdoa, tetap mengasihi, tetap setia, dan mengucap syukur. 2. Fokus pada penderitaan, bukan rencana Tuhan. Ayub 42 ayat 5, dulu aku hanya mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Ayub tidak mengerti mengapa ia menderita. Tetapi ketika matanya dibukakan, membentuk iman dan menggeser fokus dari yang sakit menuju kepada kekekalan. Ayub melihat bahwa Allah bekerja jauh lebih besar daripada rasa sakit yang dialaminya. Karena itu Tuhan memakai penderitaan untuk membuka mata rohani Ayub, membentuk kedewasaan iman, menggeser fokus Ayub dari rasa sakit menuju tujuan kekal. Di akhir proses, Ayub berkata, sekarang aku benar-benar mengenal Tuhan. Roma 8 ayat 18. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Saat rumah tangga kami hampir hancur, hari-hari terasa panjang sekali.
Tapi saya tetap bangkit karena saya mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Saya berkata, ini bukan akhir. Ini adalah awal pembalikan keadaan, pembalikan segalanya untuk menjadi baik. Pengkhotbah 9 ayat 3. Nasib semua orang sama. Bukan masalah yang menentukan hidup saya sekeluarga, tetapi respon saya terhadap masalah itu. Responnya yang berbeda. Beda apanya? Memilih untuk berhenti atau bangkit. Saya belajar kebenaran ini penting sekali, yaitu meski melangkah kecil, ketika saya memperkatakan, merenungkan firman, membuat saya bersuka cita, walaupun keadaan belum berubah. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Saya percaya saya dan semua manusia membutuhkan Yesus. Tuhan sedang bekerja jauh lebih dalam, jauh lebih baik untuk keadaan saya. Ketika saya berhenti bertanya, kenapa ini terjadi pada saya Tuhan? Dan mulai bertanya, Tuhan, ajari saya memandang dengan cara pandang yang benar. Hati saya mulai berubah. Saya merasakan damai dan saya dapat berdoa. Saya memberikan semangat dalam hidup saya kembali. Ayo, berdamai dengan keadaan. Masalah saya belum selesai waktu itu. Pada saat tidak sesuai dengan harapan saya tidak mudah tawar hati lagi. Sebab saya memiliki cara pandang yang benar, mampu melihat makna di balik proses yang sulit. 3. Menganggap Tuhan ikut keinginan manusia. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dulu doa saya seperti ini. Tuhan, ikut rencanaku. Rencana manusia itu bisa gagal. Padahal doa yang benar itu, Tuhan, ajari aku ikut firman-Mu dan rencanamu. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Dan rencana Tuhan itu tidak bisa gagal. Amsal 3, 5, dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa, tetapi percaya Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita, dan Tuhan tahu yang terbaik. Saat saya melepaskan ego saya, berhenti membandingkan dengan orang lain, dan mengakui bahwa saya ini terbatas, disitulah damai mulai masuk. Dan saya membangun diri saya sendiri, ayo berdamai dengan diri sendiri. Sebab saya pernah sempat jauh dari Tuhan ketika ada masalah. Doa, tapi nggak ada jawabannya. Roh Kudus ingatkan kepada saya, ayo kembali pada Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan tempat perlindunganmu. Ada masalah, ayo lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih berlindung lagi sama Tuhan. Sehingga kasih karunia-Nya itu boleh kita alami. Hidup saya lebih ringan. Bukan karena rencana berjalan dengan lancar. Waktu proses, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Jangan protes. Tuhan yang ajaib penolong hidup saya. Saya percaya Tuhan memimpin hidup saya. Dan saya punya pengharapan. Kalau Tuhan berkarya,
tidak ada yang diprediksi, tidak dapat diprediksi oleh manusia. Kuncinya, percaya sama Tuhan. 4. Luka sering membuat menyalahkan orang lain. Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Yunus marah bukan karena Tuhan salah, tetapi karena hatinya terluka. Efesus 4, 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bila luka itu tidak disembuhkan, pelan-pelan akan berubah menjadi kepahitan, kekecewaan, dan luka yang tidak dibereskan sering berubah menjadi luka kepada orang lain. Saya memberikan semangat dalam hidup saya kembali. Ayo berdamai dengan sesama. Buang segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan saling mengampuni. Dan saat itu saya memilih untuk mengampuni. Bukan berarti membenarkan perbuatan orang lain yang bersalah, tetapi saya membebaskan hati saya sendiri. Saya katakan, Tuhan Yesus, ajari saya untuk mengampuni suami. Dan firman-Nya berkata, ya Bapa, ampunilah Yongki, sebab Yongki tidak tahu apa yang Yongki perbuat. Ketika saya berdoa seperti itu, kepahitan dilepaskan, timbul belas kasihan, dan saya dapat melihat kebaikan suami saya. Hati saya merasa ringan, damai sekali, dan saya kembali bisa melihat rencana Tuhan dengan iman. 5. Masa lalu pernah menyakiti, tapi jangan biarkan mengikat dalam hidup kita. Yesaya 43, 18-19 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Janganlah ingat-ingat yang dahulu. Lihat, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Masa lalu memang pernah menyakiti, tapi Tuhan tidak pernah merancang masa lalu untuk mengikat masa depan saya. Seringkali bukan orang lain yang mengikat saya, tetapi kenangan, penyesalan, rasa bersalah yang terus saya pegang sendiri. Itu yang menyakiti hati saya. Saya memberikan semangat dalam diri saya kembali. Ayo berdamai dengan masa lalu. Saat saya menerima pengampunan Tuhan sepenuhnya dan berhenti mendefinisikan diri dari kegagalan yang lama, maka langkah saya menjadi lebih ringan untuk maju ke rencana Tuhan. Identitas saya dipulihkan sebagai anak Tuhan yang dikasihi. Saya dipilih, saya berharga, saya percaya Tuhan pegang kendali hidup atas keluarga saya. Saya sekeluarga disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, oleh tangan yang kuat, dan Tuhan menopang kehidupan saya sekeluarga. Dan saya menjadi kuat. Saya berani melangkah ke panggilan Tuhan tanpa menoleh ke belakang. Waktu itu saya membesuk keluarga-keluarga yang dalam keadaan hancur, yang akan hancur.
dan saya memberikan kekuatan melalui doa dan kesaksian saya. Ditolong Tuhan. Seringkali masa lalu sudah dibereskan. Mengapa masih menghantui? Karena seringkali yang dibereskan adalah peristiwanya, tetapi akarnya, emosinya belum sepenuhnya dipulihkan. Caranya, terus melekat pada Tuhan dan firman-Nya dilakukan dengan taat dan setia. 6. Takut masa depan karena mau pegang kendali. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan hari depan yang penuh harapan. Ketakutan muncul karena saya ingin tahu segalanya hari itu. Padahal Tuhan meminta saya percaya selangkah demi selangkah menurut pimpinan Tuhan. Ayo berdamai dengan masa depan. Saat saya menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan dan berhenti menebak-nebak masa depan, damai mulai menggantikan kecemasan dan ketakutan saya. Saya mungkin belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu Tuhan yang Maha Kuasa yang memegang hidup saya sekeluarga dan melalui Natal saat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya percaya ketika masih ada Tuhan, pasti ada pengharapan. 7. Sering tidak lihat apa yang Tuhan lihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu hanya sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ingat ya, yang kelihatan sementara. Ada masa waktunya selesai, dan yang tak kelihatan itu kekal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saya sendiri melihat, saya melihat hanya satu potongan kecil hidup saya sekeluarga. Tapi Tuhan melihat seluruh gambar kehidupan saya sekeluarga. Saya katakan, ayo berdamai dengan cara Tuhan bekerja. Karena saya melihat hari ini, tapi Tuhan melihat sampai akhir hidup saya. Saat saya belajar berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Iman saya menjadi dewasa dan kehidupan saya lebih stabil. Dan 1 Korintus 13 ayat 12. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Saya mungkin belum mengerti semuanya, tetapi saya tetap percaya. Saya memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan disitulah kedewasaan iman itu dibentuk. Ingat, Tuhan pegang kendali. Contohnya teladan Yusuf. Yusuf hidupnya tidak mulus. Tapi satu hal jelas, Tuhan pegang kendali. Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Keadaan Yusuf dijual
ditolak, dan Yusuf tidak salah. Yang Yusuf lakukan apa? Tidak pahit, tidak balas dendam, tetap percaya Tuhan. Dan kejahatan manusia itu tidak membatalkan rencana Tuhan. Buktinya Yusuf diangkat lebih tinggi. Yusuf mengalami ketidakadilan, sehingga Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Tetapi waktu ada di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf Tuhan buat berhasil. Waktu Yusuf difitnah, di penjara, keadaan Yusuf tanpa salah. Yang Yusuf lakukan tetap jujur, tetap bekerja dengan baik, tetap setia. Dan penyertaan Tuhan bukan berarti membebaskan masalah, tapi Tuhan ada bersama Yusuf di masalah itu. Dan Yusuf diberi kepercayaan dan pengaruh. Yusuf waktu dipenjarakan, dia dilupakan. Yang Yusuf lakukan tetap melayani, tetap setia dalam hal kecil. Kesetiaan di tempat yang kecil adalah latihan untuk hal yang besar. Dan Tuhan buka pintu untuk tidak bisa ditutup oleh manusia. Bagaimana keadaan hidup Yusuf? Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Pelajaran besar dari Yusuf, proses tidak pernah sia-sia. Kesetiaan kecil menentukan masa depan yang besar. Yusuf dari penjara diangkat menjadi penguasa tertinggi atau Perdana Menteri Mesir, orang kedua setelah Firaun. Setelah berhasil menafsirkan mimpi Firaun tentang kelaparan, dan Tuhan pegang kendali penuh. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Ayub pernah mengalami penderitaan. Tapi suatu hari Ayub juga berkata, dulu aku hanya mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Sekarang aku benar-benar mengenal Tuhan. Saya juga berkata tentang firman Tuhan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga Yosua Yongki tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Tuhan berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai saat ini, saya pun belajar melihat dengan mata Tuhan. Supaya kekecewaan, marah, sakit hati, luka, putus asa, berubah menjadi pemulihan demi pemulihan, menjadi kesaksian demi kesaksian, dan proses menjadi jalan menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, awali mulai saat ini, dan tahun 2026 sampai seterusnya. Hadirkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup keluarga, dalam semua rencana kehidupan ini, dengan mata tertuju kepada Kristus. Sebab Tuhan Yesus menjadi sumber segala-galanya. Hormati Dia, maka nantinya kehidupan kita yang berat akan menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi hidup yang berdampak, dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya untuk Tuhan. Amin.